Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di pembelajaran atau materi hipnoterapi. Kali ini kita akan membahas tentang pre-induction. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kita kali ini ada dua bagian yang sebenarnya sudah saya siapkan, tetapi kemarin sudah disampaikan Bu Rahman, tidak apa-apa, kita review aja tentang konsep pikiran. Kemudian akan saya tambahkan lagi di pertemuan virtual kita kali ini, yaitu dengan materi pre-induction. Di dalam proses hipnoterapi ini ada beberapa tahap yang mungkin dari Bapak Ibu dosen tim yang lainnya sudah menyampaikan bahwa dimulai dari pre-induction, kemudian ada induction, deepening, kemudian ada sugesti, kemudian terakhir adalah terminasi. Sebenarnya saya harusnya masuk di awal ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa saling melengkapi. Baik, pre-induction ya, pre-induction atau merupakan tahap awal ya. Tahap awal di dalam proses hipnoterapi sebelum sesi hipnoterapi itu dimulai, ini namanya pre-induction. Kemudian pre-induction mempunyai sifat dia kritis ya, serta menentukan kesuksesan dalam proses hipnoterapi. Karena memang di awal, maka di sini benar-benar harus dipersiapkan bagaimana kita akan memulai suatu proses hipnoterapi. Ya, makanya di sini merupakan bagian atau kunci sukses dari sesi hipnoterapi. Ini pre-induction. Tahapan hipnoterapi ya. Jadi di dalam hipnoterapi sendiri ada berapa tadi, kalau tahapan secara proses mulai dari pre-induction sampai dengan terminal ya. Tetapi untuk tahapan pelaksanaan hipnoterapi sendiri yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama membina hubungan dengan klien. Jadi membina hubungan dengan klien ini amat sangat penting. Oleh karena itu di awal harus dipersiapkan. Ya, kita ada semacam ada teknik wawancara secara singkat untuk lebih memahami dan lebih dekat, serta bisa nanti sebagai bahan untuk proses selanjutnya. Ini tujuan dari bina hubungan dekat dengan klien ya. Kalau kita tidak ada komunikasi di awal, maka kita tidak akan pernah tahu tahapan berikutnya apakah kita nanti berhasil atau tidak. Kita harus tahu misalnya latar belakang dari klien, kemudian tentang seputaran kehidupan singkat klien, itu sebagai data-data yang kemungkinan nanti akan kita bisa manfaatkan di dalam proses hipnoterapi. Oke, nomor 2 adalah mengatasi rasa takut. Rasa takut konseling atau klien pada saat proses hipnosis. Ada beberapa orang beranggapan, mungkin juga kita atau kalian atau di awal saya sendiri juga beranggapan bahwa proses hipnosis itu adalah proses yang menyeramkan, seperti menguasai kehidupan dunia kegelapan dan lain seterusnya. Kemudian ada rasa takut nanti tidak bisa kembali dalam kondisi normal. Juga ada rasa takut rahasia atau sesuatu yang dipendam selama ini akan terbongkar. Ini juga harus diatasi dulu, harus disamakan persepsi bahwa proses hipnosis itu tidak semuanya apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh seorang hipnoterapi ini akan dijawab atau jadi kalau klien itu tidak menginginkan untuk menyampaikan kepada terapis, ya tidak akan pernah bisa. Jadi intinya tergantung dari keinginan klien. Jadi kalau misalnya ada rahasia yang perlu ditutupi, tidak perlu disampaikan,
di dalam pikiran klien bahwa ini tidak perlu disampaikan ke seorang hipnoterapis, maka itu juga tidak akan pernah tersampaikan. Artinya tidak apa ya istilahnya dari klien sendiri tidak harus semuanya bisa terungkap. Ada batasan-batasan, kalau klien tidak mengendaki maka itu tidak bisa terungkap. Ini ya, mengatasi rasa takut. Kemudian yang ketiga, membangun harapan konseli. Jadi orang-orang yang datang untuk dilakukan hipnoterapi ini adalah kebanyakan mempunyai berbagai macam masalah, entah itu dari segi fisik atau dari segi psikologisnya atau dari mental dan seterusnya. Nah, ini maka harus dibangun sebuah keyakinan bahwa dengan proses ini mudah-mudahan nanti bisa membantu mengatasi segala macam masalah yang dihadapi oleh klien. Ya, dan pasti klien mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Ya, itu di dalam proses tahapan awal itu penting sekali. Itu juga bisa masuk di tadi yang membina hubungan dengan klien, salah satunya adalah data-data yang memang nantinya akan kita perlukan untuk proses berikutnya. Yang kelima, tes suggestibility atau sugestibilitas. Ya, ini adalah tahapan hipnoterapi atau pada tahapan pre-induction yang harus dipersiapkan oleh seorang terapis. Ya, yang pertama tadi membina hubungan, kemudian mengatasi rasa takutnya dulu, kemudian membangun harapan, mengumpulkan informasi, dan yang kelima adalah tes sugestibilitas. Apa itu tes sugestibilitas? Yuk kita simak berikutnya. Suggestibility test ini adalah sebuah langkah atau prosedur wajib yang dilakukan di sesi awal pada tahapan hipnoterapi dan termasuk dalam prosedur pre-induction. Jadi ini adalah satu persyaratan atau tahap awal yang harus dilakukan seorang terapis untuk memulai proses hipnoterapi, yaitu dengan tes suggestibility. Yang kedua, mengetahui tingkat sugestivitas alamiah dari klien. Jadi ada beberapa klien atau individu itu mempunyai perbedaan di dalam suggestibility. Ada yang secara alamiah sudah dimiliki dengan baik, ada yang memang baru terbentuk. Ya. Dengan tes suggestibility ini akan mengetahui seberapa besar nanti apakah klien ini benar-benar sudah terbentuk kepercayaan atau keyakinan dengan seorang terapis, itu bisa juga dilihat. Kemudian bisa ditingkatkan melalui hypnotic training yang merupakan sarana pengenalan bawah sadar klien terhadap pengertian hipnoterapi dan pengenalan terhadap hipnoterapis. Ini adalah tes suggestibility. Apa saja kegiatan tes suggestibility? Yuk kita ikuti berikutnya. Macam-macamnya ada relaxation training, kemudian ada focus training, ada rigid hand catalepsy, kemudian ada catalepsy of the eye, kemudian ada locking the hand, kemudian walking hypnosis. Apa itu semuanya? Ya, oke. Jadi tes suggestibility ini juga bisa mempersiapkan klien untuk fokus terhadap apa nanti yang akan kita lakukan. Cara mengetesnya seperti ini. Apa relaksasi training? Ya, tadi nomor 1 ya. Salah satu kegiatan tes suggestibility boleh dilakukan dengan relaksasi training, yaitu hipnoterapi memerintahkan dirinya sendiri melakukan relaksasi seluruh otot tubuh sehingga tubuh terutama bagian bawah, pinggang sampai dengan lutut sampai dengan kaki ini menjadi sangat lemas, malas, tidak dapat atau mungkin sampai dengan tidak bisa digerakkan. Jadi proses ini membuat relaksasi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ya, kalau kita misalnya di pemeriksaan fisik pada
ilmu keperawatan itu ada pemeriksaan head to toe. Nah, ini head to toe-nya dibuat rileks atau relaksasi. Contohnya seperti ini. Pada saat di awal klien diminta untuk menghembuskan nafas 3 kali, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan. Kemudian klien diminta untuk menutup mata supaya lebih fokus. Kemudian seorang hipnoterapis atau terapis menyampaikan bahwa kepala Anda akan terasa rileks, kemudian terasa ringan. Rasakan rileks itu turun ke leher dan leher Anda terasa nyaman, rileks. Kemudian rasa rileks itu menyebar sampai dengan ke bahu, kedua tangan Anda. Tangan Anda semakin lama semakin rileks, semakin ringan, dan malas sekali untuk digerakkan. Rasa rileks itu turun sampai dengan ke dada sehingga Anda benar-benar merasakan rileks. Pernafasan Anda benar-benar teratur, sangat rileks, sangat nyaman, dan sangat ringan. Rasa rileks itu menyebar ke perut dan perut Anda merasakan sangat rileks, sangat nyaman. Rasakan kenyamanan itu sampai dengan di perut Anda. Rasa nyaman itu alirkan ke kedua kaki Anda. Kaki Anda kiri dan kanan terasa rileks hingga sampai dengan ujung-ujung jari Anda akan merasakan sangat rileks, sangat malas dan sulit untuk digerakkan. Sehingga seluruh tubuh Anda akan merasakan sangat nyaman, sangat malas. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki Anda merasakan sangat rileks dan sangat malas. Ya, itu adalah salah satu contoh kalimat yang disampaikan untuk membuat relaksasi training dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tentunya Anda bisa menggunakan kalimat atau bahasa-bahasa sendiri ya. Jadi itu salah satu contoh aja. Intinya di situ meminta bahwa pada ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu diminta untuk rileks. Ini relaksasi training. Ini ya, contoh skripnya atau contoh narasinya boleh. Nanti kalau mau latihan coba dengan contoh skrip yang sudah ada ini silahkan. Tapi kalau mau membuat dengan kalimat sendiri juga lebih baik, silahkan. Belajar untuk memperlancar komunikasi dengan kosakata yang kalian miliki. Ya, ini ada beberapa skrip yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua, latihan fokus. Latihan fokus ini yang pertama yaitu dengan cara telunjuk klien lurus. Jadi klien diminta untuk tangannya berada di depan mata kira-kira 20 cm dari mata klien dengan mengacungkan jari telunjuk lurus di depan mata klien. Kemudian klien diminta fokus terhadap jari atau jari telunjuk klien itu tadi sambil diperintahkan agar jari telunjuk itu lurus dan kaku, tidak bisa dibengkokkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada skripnya juga. Ya. Jadi atau kalau nggak pakai skrip bisa pakai kalimat sendiri. Contoh, coba perhatikan Anda fokus terhadap jari telunjuk yang ada di depan Anda. Jari telunjuk Anda semakin lama semakin kaku. Jari telunjuk Anda lurus dan semakin lama akan semakin kaku seperti paku. Seperti paku yang susah atau sulit sekali untuk dibengkokkan. Tetap fokus di jari telunjuk Anda semakin lama semakin kaku dan sulit sekali untuk dibengkokkan. Contoh skrip seperti itu untuk latihan fokus 1. Latihan fokus 2 itu sebenarnya hampir sama dengan latihan fokus 1, cuma kalau tadi memakai jari telunjuk, kalau yang ini jarinya membentuk huruf O. Ya, tetap dengan jarak 20 cm dari mata klien.
Jadi di sini diperintahkan bahwa klien fokus terhadap jari yang berbentuk lingkaran tadi, ya. Jadi jari yang berbentuk lingkaran itu kan pertemuan antara ibu jari dan jari telunjuk. Di mana kita mendeskripsikan gini. Jangan perhatikan ibu jari dan jari telunjuk Anda. Ibu jari dan jari telunjuk Anda saya akan berikan lem. Lem yang sangat kuat sekali. Entah itu lem Alteco atau lem apa aja, nggak usah menyebutkan merek ya. Tapi saya sudah telanjur. Ya, mau pakai lem apa saja yang paling kuat akan memberikan di jari telunjuk dan ibu jari Anda akan saya berikan lem. Lem itu semakin terkena angin, semakin mengering dan semakin lengket. Semakin Anda berusaha untuk membuka ibu jari dan jari telunjuk Anda, maka yang ada lem itu semakin kuat dan semakin lengket. Itu contohnya seperti itu. Ya. Tetapi setiap kali latihan, kalau sudah selesai harus dinormalkan. Jadi kalau kalian benar-benar sudah tersugesti ya, membentuk huruf U betul dan lengket antara ibu jari dan jari telunjuk sudah selesai kita tesnya, berarti di situ suggestibility-nya bagus. Maka kita harus kembali menormalkan kalau memang sudah selesai. Jadi lem yang ada pada telapak ibu jari dan jari telunjuk Anda akan saya hilangkan, akan saya lap. Maka lem itu sudah tidak ada sehingga ibu jari dan jari telunjuk Anda bisa dibuka kembali. Lem itu sudah saya hilangkan dan ibu jari serta jari telunjuk Anda bisa dibuka kembali. Itu salah satu kalimat untuk menormalkan, untuk merilekkan kalau sudah selesai tes fokus. Oke. Kemudian ada rigid katalepsi. Sebenarnya hampir sama ya, intinya kita memberikan instruksi kepada atau mengkomunikasikan kepada klien. Kalau rigid katalepsi itu klien diminta untuk meluruskan atau mengepalkan, mengeraskan tangan ya. Jadi kliennya menggenggam sambil tangannya ke depan gitu ya. Kemudian semakin lama klien ingin membuka kepalanya, maka kita instruksikan maka akan semakin kuat dan tangan terasa keras. Nah, ini kepala. Ya. Nah, ini agar lebih bagus diminta untuk membuka mata ya biar fokus terhadap kepalan tangannya yang ada di depan. Jaraknya sama ya, lebih bagusnya 20 cm. Oke, contoh skripnya. Perintahkan kepada tangan Anda, wahai tangan kamu saya perintahkan. Saat ini juga menjadi sangat keras, ya, keras dan sangat lurus, bagaikan besi baja yang sangat kuat, sehingga tidak ada yang membengkokkanmu. Semakin dicoba dibengkokkan, maka yang terjadi adalah tangan ini semakin keras dan tetap lurus. Sekokoh besi baja. Kuat sekali. Ya, katakanlah terus, tangan saya besi, tangan saya keras, sekali lagi. Tangan saya kaku dan sulit sekali untuk dibengkokkan. Ini contoh skrip, ya. Ingat ya, setiap kali selesai kegiatan, berarti kita harus menormalkan kembali. Ya, kalau menormalkan kembali ya yang tadi diperintahkan untuk tangannya itu keras seperti besi atau baja, maka dikembalikan tangan Anda kembali normal, kembali lemas, kembali seperti sedia kala dengan kondisi sehat, rileks dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh tes suggestibility yang bisa Anda lakukan dan ini termasuk bagian dari pre-induction. Ya. Jadi kalau ini nanti benar-benar klien dalam kondisi suggestibility-nya bagus, berarti Anda berhasil melakukan dan bisa dilakukan tahapan proses hipnosis berikutnya. Oke. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab di Google Classroom. Apabila ada yang perlu kita diskusikan, saya yakin ilmu ini luar biasa, nanti akan banyak bermanfaat bagi Anda maupun orang lain untuk membantu untuk saling menolong dalam kebaikan. Oke.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena ini memang rekamannya di tengah malam. Ya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.